Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Wakanda turun ke bumi, Cakep. bertemu Mas Fajar, tangannya melambai. Artinya. Wakanda, Dinda dan kawan pajak semua di sini bertemu kembali dengan kami di sini dalam podcast Baimbai. Ya, bersama membangun benua. Ya, SPD tahunan PPH orang pribadi. Ya, bahwa DJP telah meluncurkan program atau sistem baru bernama Cortex ya sejak awal tahun 2025, di mana pelaporan SPD tahunan 2025 nantinya akan dilaksanakan melalui sistem ini. Dan untuk dapat melaporkan SPT tahunan melalui sistem Cortex, tentu kita akan melakukan aktivasi akun dan juga permintaan kode aktivasi. Untuk itu kami di sini telah mengundang narasumber kita dengan Pak Ganung ya Pak ya. Ya, Pak Ganung Hernawan ya. Iya, bersama saya Bayu Santoso dan juga seperti biasa dengan Fajar. Fajar. Iya. Mungkin diperan dulu nih Pak Ganung. Silakan Pak Ganung. Sekarang bertugas di mana nih Pak Ganung? Oke. Ya sejak 3 bulan ini. Sejak 3 bulan ini kita kebetulan ditugaskan ke Kanwil Kalselteng yang letaknya di Kota Banjarmasin. Jadi ya mulai 3 bulan ini kita kesibukannya di sini sekarang di Banjarmasin. Ya. Kalau sebelumnya mungkin bertugas di mana saya sudah seluruh Indonesia kah atau mungkin baru 3 pulau Mas. Oh 3 bulan. Bukan baru sih, ya. sudah 3 pulau. Sudah 3 bulan. Jadi pernah di Jawa, di Sumatera, kemudian di Kalimantan. Oke, siap. Di 3 pulau utama Indonesia ini ya sudah berarti ya. Oke, siap. Iya. Baik Pak Ganung, terkait pelaporan SPD tahunan 2025 ini kan rencananya akan, dan bukan rencana ya Mas ya, tapi Ya, memang sudah. akan dilakukan melalui Cortex DJP ya. Nah ini kita tentunya akan aktivasi akun terlebih dahulu ya, seperti itu. Nah itu kami ingin bertanya nih Pak Ganung nih, untuk sebenarnya untuk wajib pajak siapa aja sih yang butuh aktivasi akun ini Pak? Gitu. Jadi aktivasi akun ini kan terutama buat wajib pajak yang akan melakukan atau akan menggunakan layanan di Cortex DJP Jadi, ya. sebenarnya tidak harus wajib pajak sih, calon wajib pajak pun bisa akses ke Cortex ini gitu ya. Ya, tapi ya syaratnya harus memiliki akun dulu. Memiliki akun dulu. Oh iya. Jadi untuk menggantikan yang sebelumnya mungkin di DJP online seperti itu Pak Ganung ya. Jadi kalau dulu itu kan kita mau lapor SPT pakai DJP online atau pakai e-form gitu ya. Iya. Kemudian mau lapor SPT pakai ISPT, pakai bikin faktur pakai e-faktur, kemudian bikin billing pakai ini sendiri gitu ya. Banyak aplikasi ya. Banyak aplikasi. Nah itu dari banyak aplikasi itu kemudian diintegrasikan menjadi Cortex ini. Oh. Jadi ini dalam rangka menyederhanakan juga gitu ya. Kalau dulu kita butuh banyak password dan juga login di beberapa kanal, kalau sekarang cukup di satu kanal. Oh, di sistem baru Cortex DJP ini ya. Iya. Kira-kira informasi apa? Ini kan tahun depan 2026 itu adalah waktu untuk menyampaikan SPT tahunan nih. Rutin sebenarnya itu ya. Betul. Nah, kira-kira yang perlu sekarang dipersiapkan oleh teman-teman akaun pajak ini seperti apa ini Pak? Ya, jadi memang sejak diterbitkannya PMK 81 tahun 2024 itu wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya itu melalui Cortex ini. Nah itu dimulai dari 1 Januari kemarin itu dengan pembuatan bukti potong, faktur pajak, kemudian pelaporan SPT masa dan sebagainya itu melalui Cortex. Nah untuk tahun depan itu pelaporan SPT tahunan tahun pajak 2025 ini juga menggunakan aplikasi Cortex gitu. Jadi ya harus dipersiapkan gitu, jangan sampai nanti baik dari sisi internal DJP maupun dari eksternalnya nanti kaget dan tidak terlayani semua. Oh iya. Baik, terkait aktivasi akun nih Pak Ganung, kita lihat di medsos atau di mana-mana tuh banyak sekali yang menyerukan seperti itu agar dilakukan lebih dini
biar seperti apa Pak ini kira-kira Pak? Nah, khusus untuk aktivasi akun sendiri memang sebaiknya dilakukan dari sekarang gitu ya. Sebelum nanti di awal tahun depan mungkin terjadi penumpukan gitu ya. Kalau dari data kasarnya itu ya, itu kan ada di Kanwil Kalsel ini ada 391 wajib pajak orang pribadi dan ada sekitar hampir 30.000 ya, hampir 30.000 wajib pajak badan yang melakukan aktivasi itu baru sekitar 43.000 untuk wajib pajak orang pribadi gitu ya. Nah, artinya masih banyak sekali gap wajib pajak yang belum melakukan aktivasi akun. Akunnya nanti semakin mepet waktunya, kemudian terjadi penumpukan. Belum nanti harus memiliki ini juga ya, kode otorisasi gitu ya. Jadi di sini tadi disampaikan oleh Pak Ganung ada aktivasi akun, ada kode otorisasi. Ada dua hal ini ya. Ya, ada dua hal ini memang harus segera. Oke, siap. Apalagi tadi disampaikan masih berarti ada puluhan ribu lah wajib pajak yang kemarin ratusan ribu malah yang ratusan ribu yang di wilayah Benua, di wilayah Kalimantan Selatan Tengah ini yang dia kemarin melaporkan SP tahunan mungkin menggunakan e-form ya, kemarin kan menggunakan e-form nih, yang sekarang harus lapor menggunakan apa? Cortex, yang itu dia belum memiliki akun di Cortex. Padahal untuk lapor itu harus punya akun. Mau nggak mau ratusan ribu orang ini harus segera aktivasi akun ya Pak. Jadi ya itulah yang sekarang kita gencar lakukan itu ya, termasuk acara saat ini itu kan dalam rangka mengedukasi masyarakat supaya segera melakukan aktivasi akun dan pembuatan KODJP. Ini mumpung masih di awal-awal ya, Mas Bayu ya. Masih ada waktu lah. Iya, masih ada waktu. Apalagi awal Oktober ini, Oktober, November, Desember 3 bulan, 3 bulan terakhir 2025 ini. Iya, ya mungkin terkait aktivasi akun itu artinya biar kita tuh bisa login gitu ya Pak Ganung, sehingga kita ketika sudah punya akun, kita sudah login ke akun Cortex seperti itu, nanti langkah pertama kali kawan pajak membuat kode otorisasi. Nah, kode otorisasi ini apa itu Pak Ganung kira-kira? Mungkin ada kawan pajak yang belum tahu ini untuk apa fungsinya gitu Pak. Jadi ini biar nggak bingung gitu ya masyarakat, kenapa sih harus bikin akun dulu gitu ya? Kenapa sih harus bikin akun? Ya seperti kita kalau mau bikin medsos kan harus bikin akun dulu baik itu Instagram, Facebook atau apa kan harus bikin akun dulu, nanti baru bisa masuk gitu kan bisa masuk ke aplikasi tersebut ya. Demikian juga ketika kita mau belanja online di yang kuning, yang hijau dan sebagainya itu kan juga lebih ini kita bisa explore kalau kita punya akun juga. Itu kenapa kita juga harus memiliki akun Cortex. Jadi kita nanti bisa berselancar gitu. Aktivasi akun itu biar kawan pajak itu punya akun di Cortex gitu ya maksudnya. Tidak harus yang punya NPWP sebenarnya. Tidak harus yang memiliki NPWP. Gitu. Berarti Cortex ini juga bisa digunakan mungkin Pak saya belum terdaftar masih sekolah nih, masih mahasiswa itu bisa ya punya akun di Cortex ya. Jadi mereka kalau pengen tahu dalamannya Cortex itu seperti apa sih? Iya, ingin coba-coba lah. Silakan buat akun dulu. Nah tadi terkait dengan kode otorisasi. Kode otorisasi itu sebenarnya semacam untuk tanda tangan elektronik. Tanda tangan dan elektronik. Itu penyediaannya tidak hanya DJP aja, tidak hanya KODJP. Ada yang berbayar seperti Peruri, kemudian apalagi ya Pajakku kalau nggak salah Pajakku itu ada juga dan sebagainya. Nah bedanya ketika kita menggunakan yang berbayar itu bisa digunakan untuk keperluan pajak dan untuk keperluan di luar perpajakan. Tapi kalau kita menggunakan KODJP, kode otorisasi yang disediakan oleh DJP itu hanya bisa digunakan untuk perpajakan aja dan gratis ya kalau KODJP. Berarti sama kayak itu ya, ada teman itu dia jual beli tanah kemudian dia punya privy atau apa itu ya, kalau nggak salah sertifikat elektronik, sehingga ketika dia tanda tangan di berkas-berkasnya itu pakai sertifikat elektronik seperti itu ya. Sama ini nanti ketika kita SPT kan harus kita tanda tangani kalau kita fisik gitu ya. Nah ini KO atau kode otorisasi ini
fungsinya untuk menandatangani salah satunya SPT tahunan. Karena SPT tahunan harus ditandatangani. Iya. Kalau dulu tanda tangan basah, maka sekarang tanda tangan elektronik. Untuk penandatanganan bukti potong dan sebagainya itu juga menggunakan iya. Jadi kode otorisasi tadi seperti tanda tangan gitu Pak ya, karena SPT butuh ditandatangani, jadi ketika lapor nanti lewat Kortek biar bisa terlapor seperti itu ya. Iya. Juga untuk ini keamanan gitu ya. Jadi yang mengakses atau yang mengirimkan SPT mensubmit itu memang benar orang yang dia gitu ya. Yang berhak. Gitu ya. Jadi tadi kita kawan pajak nih harus punya akun lah dengan cara aktivasi. Ya. Dia dengan aktivasi dia punya akun di Kortek. Setelah itu biar dia nanti bisa tanda tangan SPT-nya ya Mas Bayu, dia harus punya kode otorisasi. Boleh dari DJP atau yang lainnya? Boleh dari DJP atau yang lainnya. Mungkin yang sebelumnya sudah punya, silakan ya. Bisa digunakan ya Pak. Dari mana BSSN ya? BSSN itu BSSN ya tuh. Oh, baik. Apalagi sekarang kalau tadi disampaikan Pak Genung masih ratusan ribu yang belum. Ya. Jadi kalau bisa segera. Baru untuk Kalselteng ya? Iya, belum daerah lainnya. Karena Kortes ini kan diakses seluruh Indonesia. Iya. Jadi kalau seluruh Indonesia mungkin ada jutaan. Khawatir nanti di awal tahun semua berdesakan, akhirnya kawan pajak jadi kesulitan nanti akhirnya. Iya. Sebelum hal itu kawan pajak silakan. Kalau apalagi sudah punya NPWP yang ada kewajiban lapor SP tahunan, segera untuk aktivasi akun dan juga mungkin dicek lagi ya kode otorisasinya. Atau mungkin kalau yang sudah, saya sudah punya akun nih di Kortex, mungkin dicek kode otorisasi juga ya. Oh gitu. Bisa kalau sudah terlalu lama membuat akunnya, kemudian KO-nya sudah kode otorisasinya juga sudah terlalu lama, kadang-kadang bisa dibilang ini ya tidak valid lagi gitu ya. Itu bisa tidak aktif gitu ya mungkin sertifikatnya gitu ya. Tinggal validasi, tidak perlu bikin lagi sih. Oke, simpel. Mungkin kemarin ya Mas Boyo kan rame-rame Kortex pada sudah sebagian sudah punya akun dan kemudian harus dicek kembali ya Pak Genung berarti ya. Ya benar. Baik. Tapi biasanya dalam pembuatan akun dan kode otorisasi ini memang ada beberapa kendala gitu ya. Karena kan sebelumnya wajib pajak itu ada yang sudah akses di DJP online. Ya. Pada saat mereka mau membuat akun ataupun kode otorisasi, akunnya pertama ya, itu ada verifikasi ke email dan ke nomor HP. Nah, email dan nomor HP yang ditampilkan itu adalah yang terdaftar di DJP online. Tapi kita harus ketik ulang dan ada bagian-bagian yang termasking gitu ya, di awal ditutup sehingga ketika kita lupa email yang waktu di DJP online, di DJP online dulu, atau lupa nomor HP yang di DJP online dulu, atau sudah tidak aktif lagi gitu ya, itu maka harus ke kantor pelayanan pajak terdekat, tidak bisa dibetulkan sendiri. Berarti ini kawan pajak mencoba dulu login ke aplikasi Kortex gitu ya. Silakan nanti kawan pajak coba dulu, kemudian setelah dicoba mungkin karena aktivasi akun ini dia harus nik ya, memadankan nih. Kalau dulu ada DJP online kita padankan ya KPR, nik, email sama nomor HP. Jadi kalau kan pajak sudah dulunya DJP online sudah padan, ini lebih mudah ya. Pak, tapi untuk pertama kali pembuatan akunnya tetap kita harus klik lupa password dulu. Oke, lupa password ya. Bikin password baru lah. Karena password yang di DJP online sudah tidak bisa dipakai lagi. Karena berbeda mungkin ya. Kalau dulu ada DJP online, faktor banyak. Sekarang jadikan satu akun ini tentunya berbeda sendiri juga. Iya. Baik. Ada lagi, Mas? Saya kira nanti masyarakat kawan-kawan pajak paham benar. Oh berarti sekarang yang baik yang punya NPWP maupun apalagi yang sudah ada kewajiban lapor SPT, mau nggak mau harus segera aktivasi akun wajib pajak. Setelah aktivasi baru nanti di situ cek lagi ya kode otorisasi DJP-nya. Mungkin ada juga gini, saya
seorang istri gitu ya, seorang istri. Oh, iya. Kemudian NPWP saya ikut ke suami. Jadi saya tidak perlu ini dong lapor SPT gitu kan. Yeah. Tapi saya perlu masuk ke Cortex, perlu menggunakan Cortex karena kebetulan istri tadi itu sebagai direktur misalkan di suatu perusahaan. Jadi dia juga perlu menandatangani ini kan dokumen dokumen perpajakan. Harus aktivasi akun juga. Jadi meskipun kewajibannya ngikut suami, tapi agar dia bisa tanda tangan, dia harus punya akun juga di Cortex. Ya, saya kira cukup Pak Mas Bayu. Oke, baik. Terima kasih banyak Pak Ganung atas pencerahannya terkait aktivasi akun dan juga kode otorisasi. Baik kawan pajak, bahwa sampai dengan saat ini tadi telah dijelaskan Pak Ganung bahwa masih sangat sedikit ya yang data yang masuk yang telah aktivasi. Untuk agar kita nanti lancar dalam pelaksanaan SPD tahunan, maka kami menghimbau sekali lagi untuk kawan pajak semuanya untuk segera melakukan aktivasi akun ataupun meminta kode otorisasi. Baik, dan tadi telah dijelaskan untuk selanjutnya nanti di dalam episode berikutnya kami juga akan mengupas nih bagaimana sih lebih detailnya aktivasi akun dan juga permintaan kode otorisasi di podcast selanjutnya. Terima kasih sekali lagi Pak Ganung atas waktunya. Dan semoga obrolan kita hari ini bermanfaat untuk kita semuanya. Baik. Dari Cikini ke Bungorasi. Oke. Kita cukupkan sampai di sini dan terima kasih. Sampai jumpa pada podcast berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.